Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channel Yuni Syafira. Di video kali ini, Yuni mau share tentang pengalaman pribadi Yuni berhenti diet. Simak videonya sampai selesai ya. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan terus semangat dietnya ya. Oh iya, udah lama nih kita nggak bersua ya, hampir 3 tahun nih. Uploadan video terakhir saya itu Oktober 2021. Saya rehat sejenak sekitar 2 tahun 6 bulan ya. Sekarang saya mencoba share lagi ke teman-teman tentang progres diet saya. Kabar saya alhamdulillah sehat teman-teman. Kemana saya menghilang selama ini? Saya ada kok. Hanya saja saat itu saya kerja bolak-balik luar kota, sehingga saat itu HP saya juga bermasalah. Saya tidak menggunakan HP Android, saya hanya menggunakan HP untuk sekedar telepon dan SMS, sehingga akses untuk melihat media sosial itu tidak ada teman-teman. Saya sudah mencoba di tahun 2023 itu upload bulan April kalau nggak salah, apa Februari ya, di 2023 itu saya mencoba upload kembali menu diet saya, mencoba menimbang kembali berat badan saya lagi dan lagi. HP saya juga bermasalah. Saya kerja itu di mall, saya kerja di bagian kacamata. Nah saat itu saat menunggu pelanggan, kan menunggu pelanggan beli kan nggak selalu langsung biar rame kan, jadi sambil menunggu, sambil itu juga saya makannya banyak, kemilnya banyak. Nah, berapa berat badan saya saat ini? Berat badan saya saat ini 72 kilo, hampir 72 kilo ya. Wah banyak banget ya naiknya. Kenapa bisa banyak banget? Karena yaitu 2 tahun 6 bulan itu saya naiknya 11 kilo. Tapi saya nggak mempermasalahkan sih, saya nggak menyalahkan diri saya sendiri, wajar karena saya menyadari selama 2 tahun lebih itu saya nggak diet, saya nggak olahraga, saya nggak mengatur menu makan saya begadang, pokoknya segala macam makanan itu masuk ke dalam diri saya, sehingga tidak terjadi defisit kalori, yang adanya surplus kalori, sehingga naiklah berat badan saya seperti yang teman-teman lihat saat ini. Mbak Yuni kok gemukan ya sekarang? Iya emang gemukan karena saya naik berat badannya 11 kilo. Apa yang saya konsumsi, apa yang saya minum di tempat kerja, ya saya itu melewatkan jam sarapan pagi saya makannya bisa nambah berulang kali, saya banyak ngemil, saya malas gerak, saya mager, saya hanya nonton TV sambil makan dan makan, tidak berasa, tidak melihat lagi informasi nilai gizi suatu makanan. Yang saya makan itu mulai dari bakso, kue yang manis-manis, gorengan, seblak, mie goreng. Makannya itu tengah malam, jam 2 malam itu saya nggak tidur teman-teman. Saya makan mie goreng pakai nugget, wah enak banget. Apalagi habis makan itu saya langsung tidur teman-teman. Nah itu pola gaya hidup saya itu udah berubah 180 derajat. Kenapa Mbak Yuni kok nggak mau diet, kok nggak itu, katanya kan kasih tips diet, kok Mbak sendiri nggak diet ya? Karena saya udah diet itu tahun 2018, 2019, 2020, 3 tahun saya diet. Nah sekarang 3 tahunnya saya nggak diet. Saya ingin melihat apakah di saat defisit kalori ini saya mengalami kenaikan berat badan yang begitu banyak ketika saya makan serba bebas, tidak olahraga. Ternyata saya hitung-hitung ya sedikit gitu, berat naiknya itu 11 kilo ya, sedikit tapi nurunnya lumayan juga tuh. Nah begitulah teman-teman, ketika saya naik berat badannya itu dalam 2 tahun 11 kilo, jadi nggak mungkin kan hanya dalam 1 bulan 2 bulan saya harus menurunkan berat badan 11 kilo itu selama 1 bulan. Itu mustahil sih, nggak mungkin sih saya harus cepet-cepet kan menurunkan berat badan. Tanggapan orang sekitar melihat saya naik berat badan tuh tentu ya, kok pada kaget gitu kan, kok Mbak Yuni gemukan sekarang, kok bisa naik sih berat badannya, Mbak Yuni nggak diet lagi apa Mbak Yuni nggak program diet lagi? Ya saya jawab aja, emang saya sekarang lagi pengen makan banyak, saya sekarang lagi nggak diet dulu.
Soalnya pada saat saya ini berat badan ini, orang-orang pada mengatakan, Mbak Yuni udahlah nggak usah diet lagi, kok diet terus sih, nanti makin lama makin kurus loh, ntar kelihatan tua. Nah, saya bingung di situ tuh antara mau diet atau lanjut. Tapi saya menyadari sih diet itu untuk kesehatan saya sendiri, karena saya mengalami beberapa faktor ketika berat badan saya itu naik kembali, teman-teman. Yang pertama, awalnya pada saat berat badan saya itu normal, menstruasi saya itu lancar, teman-teman. Setiap bulannya tuh selalu dapat gitu. Sedangkan ketika saya naik berat badan, menstruasi saya itu tidak lancar, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan tidak mendapat menstruasi. Selanjutnya asma saya kambuh lagi, teman-teman. Nah, saya harus beli obat lagi, saya harus bawa nih obat kemana-mana. Jadi ketika suatu malam nafas saya sesak, nggak bisa tidur. Nah, saya contohkan suaranya seperti ini. Itu pada saat itu jam 2 malam. Nafas saya sesak, batuk-batuk. Anehnya itu saya udah mengkonsumsi obat yang dosisnya itu tinggi, tidak mempan, teman-teman. Saya harus pakai kipas, mungkin harus dibantu oksigen ya. Hanya saat itu saya tidak ada oksigen di rumah, saya hanya pakai obat yang ada aja. Jadi saya tuh nggak bisa tidur sampai pagi, sehingga kepala saya pusing, jam tidur saya berantakan, dan berbagai penyakit pun datang. Saya mudah capek, saya mudah emosian, mood saya sering berubah-ubah, jerawatan saya banyak, saya malas untuk melakukan sesuatu. Ternyata banyak faktor yang mempengaruhi ketika kita mengalami berat badan. Nah, saya mencoba lagi nih, apa Mbak Yuni lakukan ketika Mbak Yuni ingin kembali lagi? Nah, saat itu saya membuka gudang saya ya. Selama ini alat olahraga saya itu banyak di tempat gudang saya. Buku-buku diet saya, catatan-catatan tentang progres diet saya buka kembali dari tumpukan yang berdebu yang selama ini nggak pernah disentuh-sentuh. Saya buka lagi, alat olahraga saya cuci lagi, saya mencoba menimbang, teman-teman. Nah, pada saat itu saya menimbang berat badan saya sekitar 60 sekian. Wah, kaget saya ya. Wah, cepet banget ternyata, gak sadar gitu, gak sadar naik berat badan itu. Kenapa? Ya karena makannya itu kan gak dipikir lagi gitu, gak terkontrol lagi, sehingga naik berat badan itu sebenarnya gak langsung naik drastis, naiknya juga perlahan kok. Mungkin 1 bulan naiknya 1 kilo, 1 bulan naiknya 2 kilo, kitanya aja yang masih 60 kok, masih santai kok, ngapain sih diet-diet. Nah, saya menyadari hal itu. Jadi cara saya kembali lagi itu, saya membuka lembaran-lembaran yang lama untuk mengingat saya lagi, untuk membangkitkan motivasi saya lagi. Sehingga di tahun 2024 ini saya menimbang berat badan saya yang awalnya itu 72 ya, 71,50 tuh hampir 72. Nah, udah turun itu sekitar hampir 3 kilo, udah 68. Alhamdulillah, seneng banget. Saya mencoba diet lagi dengan metode defisit kalori karena berat badan saya itu udah termasuk kategori obesitas ya. Di dalam TDE kalkulator normalnya itu berat badan saya 56, sedangkan sekarang 68. Masih banyak PR yang harus saya kerjakan. Buat teman-teman, terima kasih sampai detik ini masih selalu setia untuk like, untuk subscribe, untuk menonton video-video saya. Walaupun sudah lama saya tidak upload, teman-teman selalu setia menanyakan, kapan nih Mbak upload video yang baru, kok nggak bikin konten-konten diet lagi. Nah, sekarang saya ingin memulai lagi progres diet saya ingin share ke teman-teman bagaimana sih defisit kalori itu enaknya kalau kita tuh nggak diet selama bertahun-tahun. Sekarang bagaimana? Target saya sih pengen pasti ya berat badan kembali normal, tapi awal-awal itu saya mencoba, teman-teman. Saya kan pengen cepet tuh karena udah mungkin pengen cepet langsung, ya biasalah manusiawi ya, semuanya pengen cepet. Padahal saya dulunya pengen sabar, gak apa-apa, perlahan turun berat badan. Kan normalnya 0,50 sampai 2 kilo 1 bulan gitu. Kenapa sih pengen cepet-cepet? Nah, saya itu awal-awal kan berat badan masih belum terlalu ringan, masih berat gitu kan. Saya paksakan olahraga berat, teman-teman, olahraga selama 1 jam. Apa yang ada, akhirnya tubuh saya drop, saya demam, saya sakit. Nah, setelah itu saya evaluasi lagi, oh iya ya,
Kalau mau awal-awal pemula diet itu nggak harus kok olahraga selama berjam-jam. Yang penting mulai dulu dari kebiasaan yang paling kecil. Apa sih kebiasaan kecil saya? Saya itu suka minum minuman manis. Udah makan nih harus ngemil teman-teman. Udah makan berat, udah makan nasi, udah ada lauknya, udah ada sayurnya. Saya tuh bisa makan kue ulang tahun, saya bisa makan martabak habis ngemil gitu, saya bisa minum minuman manis padahal udah makan pokok gitu. Jadi saya mencoba mengurangi makan makanan pokok. Target saya sekarang ya jalani aja lah secara perlahan, toh naiknya bertahun, turunnya nggak mungkin lah hanya beberapa minggu. Saya mencoba menyeimbangkan naik dan turunnya berat badan saya. 2021 berat badan saya 60, 2022 berat badan saya 65, 2023 berat badan saya 70, 2024 berat badan saya 72. Buat teman-teman yang saat ini menonton video saya mengalami kenaikan berat badan yang drastis ketika berhenti diet, gak apa-apa kok kalau kamu berhenti sementara diet. Kita kan manusiawi, kita kan mudah berubah kan, gak mungkin seperti patung yang bentuk badannya tuh gitu-gitu aja gitu. Nggak apa-apa, semangat aja memulai lagi, jangan pernah menyerah, jangan pernah mengatakan udah terlambat mau memulai lagi. Berat badan saya sekarang udah 80 kilo, ya udahlah biarin aja. Jangan pernah menyerah, jangan mudah pantang menyerah. Seperti itu ya teman-teman. Hanya itu saja mungkin videonya kali ini. Semoga bermanfaat, semangat terus, saya akan share terus lagi progres dan pengalaman diet saya. Terima kasih yang menonton sampai habis. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komentarnya ya. Dah, assalamualaikum.